Peringatan 27 Mei 2023. 1. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa dan berbagai bencana. 2. Onta raksasa bergigi buaya. 3. Lubang-lubang hitam di Indonesia. 4. Akhir zaman dan generasi muda target EL bintang N M bintang SK. 5. Masa kesusahan, masa penggenapan firman. 6. Mahkota dan nama baru. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa dan berbagai bencana 27 Mei 2023. Pada saat menyembah, salah satu anak tim doa melihat dalam penglihatan wayang gunungan, lalu di sekitarnya berwarna hitam dan semakin lama semakin hitam pekat seluruhnya. Anak ini diberikan pengertian di dalam hatinya bahwa dunia ini semakin gelap, semakin jahat, jadi harus terus berhati-hati. Lalu dia melihat sebuah jalan di antara apartemen-apartemen dan dia merasa itu bukan di Indonesia. Lalu dalam penglihatan dia melihat ada sebuah layar. Di layar itu ada seorang yang berpidato. Lalu orang-orang yang melihat seperti bersorak-sorak, loncat-loncat dan menyanjung orang yang berpidato. Setelah itu, dia melihat dalam penglihatan seperti situasi di pertambangan di bawah tanah, ada jalur kereta. Lalu ada kotak kayu dan di dalam hatinya dia mengetahui bahwa itu adalah bom yang akan meledak sehingga akan menyebabkan banjir. Tim yang lain melihat dalam penglihatan, di hadapannya ada 3 gunung, tapi di tempat yang berbeda-beda. Dari gunung-gunung itu keluar batu-batu besar, dan di bawah gunung ini banyak perkampungan-perkampungan dan banyak jiwa-jiwa. Tapi entah bagaimana, tim ini merasa seakan-akan dia kenal dan ada kasih yang mengalir di hatinya. Tim ini memberikan pernyataan, rebut jiwa itu, jangan sampai nyawa mereka hilang. Dalam penglihatan ini, orang-orang yang ada di kaki gunung itu beraktivitas biasa. Lalu gunung-gunung itu seperti meletus, mengeluarkan batu yang sangat besar, dan batu itu jatuh dan ada lumpur-lumpur panas akan menimpa orang-orang yang ada di kaki gunung. Orang-orang itu seperti tidak menyadari bahwa bencana itu sedang datang. Lalu dia mendengar suara, "Apakah kamu mengasihi jiwa-jiwa itu?" Lalu tim ini menjawab, "Aku mengasihi mereka Tuhan." Lalu tim ini mendengar suara, "Selamatkan jiwa mereka, tangisi jiwa mereka, mereka masih berada dalam kegelapan." Onta bergigi buaya 27 Mei 2023. Ketika terus berdoa, tim ini melihat Pulau Jawa dan Kalimantan, lalu dari lautannya muncul roh yang menyerupai onta-onta raksasa yang banyak. Ketika mereka berjalan, mereka menunjukkan giginya dan menggertakkan giginya, dan giginya seperti gigi buaya, dan di punuknya berisi seperti darah. Ketika bertanya di dalam hatinya, "Kenapa Tuhan banyak onta-onta ini?" Di hatinya ditaruhkan Tuhan untuk berdoa bagi pemerintahan bangsa ini supaya tidak dikuasai orang-orang yang fanatik. Sebelum itu terjadi, berdoa bagi hal ini. Lalu tim berdoa supaya Tuhan bangkitkan pendoa-pendoa dan gereja Tuhan. Lalu tim ini mendengar, patahkan perdukunan yang dilakukan pemerintah. Lalu tim ini melihat dalam penglihatan, dukun-dukun bukan hanya dari Indonesia, tapi dari mancanegara. Ada orang yang menggunakan ulos, ada yang menggunakan belangkon, dan ada yang seperti dari Afrika, berkulit hitam,
dan ada perempuan yang memutar-mutar bola kristal. Tampak dalam penglihatan banyak orang, tapi yang tampak jelas adalah beberapa mantan pejabat AB. Di belakangnya ada 7 orang yang mulutnya komat kamit, AR, dan WPJK. Di belakang mereka ada dukun-dukun yang sedang berdiri. Ketika tim berdoa meminta ampun bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, tampak dalam penglihatan di hadapan tim ada banyak faktur-faktur seperti bukti pembelian, banyak dan berlembar-lembar. Saat terus berdoa bagi Indonesia, Tuhan memberikan firman Yeremia 28. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hamanya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya, malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Lubang-lubang hitam di Indonesia 27 Mei 2023. Saat terus berdoa, tampak dalam penglihatan di pulau-pulau besar di Indonesia dan lautannya
ada lubang-lubang hitam yang kecil tapi dalam, dan dari lubang-lubang hitam itu ada seperti lidah ular yang menjulur-julur, tapi binatangnya tidak kelihatan. Lalu dia mendengar, tutup semua pintu-pintu di mana semua jenis kejahatan masuk lewat. Lalu Tuhan memberikan Mazmur 127 saat tim berdoa bagi Indonesia. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Akhir zaman dan generasi muda, target EL bintang N, M bintang SK 27 Mei 2023. Pada saat menyembah di sesi kedua, salah satu tim melihat dalam penglihatan tampak generasi muda. Mereka disko dan bertelanjang dada dan melakukan seks bebas. Lalu tim memerangi roh najis yang mengikat generasi-generasi muda, mematahkan mantra yang menjerat generasi muda. Ketika berdoa bagi generasi muda ini, Tuhan memberikan Daniel 12 yang menggambarkan akhir zaman. Daniel 12. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi
dan termaterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Lalu tim ini melihat dalam penglihatan anak-anak muda seumuran SMA sampai kuliah berbaris menghadap ke arah tim doa. Ada seperti sesuatu yang berwarna seperti timah dimasukkan ke dalam otak mereka. Lalu tim ini melihat ada komputer dan anak-anak muda seperti dikendalikan. Lalu tampak dalam penglihatan EL bintang N, M bintang SK. Jadi, generasi muda ini seperti menjadi target dari EL bintang N, M bintang SK. Lalu tim berdoa bagi hal ini. Suatu ketika, kepada generasi-generasi muda akan ditanamkan sesuatu di otak mereka. Itu rancangan mereka. Dalam penglihatan ini, mereka sedang merancangkan sesuatu lewat gadget. Mereka mengotak-atik sesuatu di gadget, semakin lama semakin tertarik. Mereka seperti mendaftar, lalu mereka seperti terkoneksi dan mereka mengikuti aturan di gadget itu. Lalu tampak dalam penglihatan, tim ini ada di antara anak-anak muda. Mereka bermain game robot-robot, tapi itu disusupi supaya pikiran mereka hanya memikirkan hal itu saja. Ini merupakan pintu bagi mereka untuk diarahkan kepada rancangan jahat. Setelah itu, tampak dalam penglihatan anak-anak muda ini berseragam sekolah. Dan ketika tim ini bertanya kepada Tuhan, mereka juga sedang mencari celah lewat pendidikan sebagai pintu masuk. Tuhan mengatakan tidak perlu heran, karena ini adalah tanda zaman dan Tuhan sudah mengatakannya. Lalu tim juga berdoa bagi dinas pendidikan supaya setiap pintu bagi rancangan kegelapan ditutup. Kita harus bersungguh-sungguh berdoa bagi generasi muda dan supaya turun pengajaran dari surga di dalam gereja Tuhan yang membawa mereka dalam pertobatan. Sebagai informasi, pada saat masih sharing firman sebelum sesi 1, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada sebuah tulisan berjalan EL bintang N, M bintang SK. Lalu di belakangnya ada otak manusia dan seperti ada sinyal dari otak tersebut. Namun baru Tuhan perjelas di penyembahan di sesi yang kedua ini. Masa kesukaran, masa penggenapan firman 27 Mei 2023. Pada saat menyembah, salah satu tim bermazmur, inilah zaman di mana kesesakan akan datang, inilah zaman di mana kejahatan akan muncul, inilah zaman yang menghimpit, inilah masa-masa yang sukar, inilah masa-masa di mana kegenapan firman akan terjadi. Tanda-tanda kedatangannya akan terjadi dan sudah terjadi. Adakah hati yang memahami ini? Adakah mata yang tertuju kepada zaman ini? Adakah kehidupan yang menanti-nanti janji Tuhan? Adakah engkau memahami keadaan ini? Tahukah engkau isi hati Tuhan? Siapa yang tahu pencuri akan datang? Hanya mereka yang memandang jauh tanda zaman ini, yang melihat keadaan ini.
Inilah kegenapan firman Tuhan. Kelaparan akan terjadi, itu yang dikatakannya dan sedang terjadi di dunia ini. Kemerosotan akal yang rusak, kejahatan dunia akan bangkit, dan itu sedang terjadi. Adakah engkau melihat keadaan ini? Adakah matamu tertuju pada kegenapan firman yang hidup? Adakah hatimu bertanya, apakah Tuhan sudah mau datang? Adakah hatimu yang siap? Dikatakannya padamu saat ini, lihatlah zaman ini. Janji Tuhan itu akan digenapi, sama ketika Dia berjanji kepada Musa, kepada Nuh, kepada orang-orang terdahulu, setiap janjinya digenapi. Ketika air bah menimpa dunia, Dia membuat perjanjiannya dan itu digenapi. Sama dengan zaman ini, sudah dituliskannya dalam firman kehidupan bahwa tanda kedatangannya sudah diberikan. Inilah zaman akhir, engkau akan melihat kehidupan di dunia ini, manusia mengasihi dirinya sendiri. Engkau akan melihat kasih yang dingin, engkau akan melihat kebencian sesama saudara, engkau akan melihat kejahatan dunia ini dan dikatakannya pada kita saat ini, ikatlah pinggangmu dengan kencang, sebab kelaparan akan datang bagaikan air bah. Akan datang kekejian dunia, akan datang dalam kehidupan ini. Ikatlah pinggangmu itu yang dikatakannya. Peganglah apa yang benar dan berjalanlah engkau. Di hadapannya sedang dinyatakannya kegenapan firman. Ada orang yang dianiaya, ada orang yang lari bersembunyi jauh, ada ketakutan yang melanda, ada orang yang tidak tahu tujuannya, ada yang datang menganiaya. Masa ini akan segera tiba. Masa ini sudah ada di pemandangan matamu. Ingatlah, inilah kegenapan firman. Dikatakannya saat ini, janganlah engkau menyangkal Sang Penyelamat itu, yang dikatakannya. Dia sedang memandang engkau, dan ada cahaya turun dari sorga, ada cahaya kemuliaan bagimu saat ini. Tuhan memandang dari tahta yang kudus. Lalu tim ini menyatakan, ada firman yang dikatakan Tuhan bagi kita di Amsal 4 ayat 25-26. Ketika Tuhan memperlihatkan kita berada dalam himpitan dunia, ketika Tuhan memperlihatkan kita keadaan di akhir zaman. Amsal 4 ayat 25-26. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ini yang diberikan Tuhan bagi kita, supaya hati kita tetap tertuju kepada Kristus apapun yang terjadi. Jangan memandang ke kiri atau ke kanan, walaupun roh Tuhan seperti akan tidak ada, tapi biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Tim ini mendengar suara, angkatan ini tidak akan berlalu. Dan dia mengatakan seperti kita akan mengalami hal itu. Hanya Tuhan meneguhkannya dengan firman-Nya di Amsal 4 ayat 25-26. Dalam penglihatan ini, tim yang menerima penglihatan dipukul oleh seorang dengan besi, tembus di dadanya dan berdarah-darah. Namun dalam penglihatan ini dia tidak merasakan sakit, namun merasakan situasi sangat mencekam. Orang yang memukulkan itu menggunakan helm bertanduk dengan warna tembaga dan menggunakan jaket seperti anak-anak pang. Tuhan memperlihatkan suatu keadaan yang sangat mencekam dan sangat menakutkan, di mana orang-orang berhamburan keluar dari gereja. Ada yang lari, ada yang murtad, ada yang bertanya-tanya, "Di manakah Engkau, Tuhan? Kenapa Engkau tinggalkan kami? Kenapa Engkau tidak menolong?" Lalu tim ini mendengar, "Rohku pun akan kuambil."
Tuhan hanya mau hati kita tertuju kepadanya, pandangan mata kita tetap terarah kepada Tuhan. Berdoa bagi jiwa-jiwa ini supaya tidak murtad, dan semua jerih lelah mereka tidak menjadi sia-sia. Selama hidup mereka sudah menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka murtad ketika keadaan dunia mencekam dan sangat menakutkan, seperti kegenapan firman Tuhan tentang akhir zaman. Tuhan memberikan sebuah selendang dan Dia berkata, "Ikatlah di pinggangmu." Ada kelaparan di mana-mana, tapi selendang itu sebagai penahan kelaparan. Ketika selendang itu diikatkan, kita jadi tidak merasa lapar dan merasa enak. Lalu tim ini kembali bermazmur, "Kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Teguhkanlah hati kami ya Tuhan. Teguhkanlah hati kami, pikiran kami, hati kami, seluruh kehidupan ini hanya melangkah di jalan-jalan Tuhan saja. Kesusahan ini terlalu berat. Peganglah tangan kami melewati semua. Bawa kami ya Tuhan berjalan dalam jalan-jalan-Mu, melewati segala jalan, sampai garis akhir Tuhan, sampai janji Tuhan digenapi di dalam kami. Biarlah kami seperti prajurit yang berdiri yang meraih kemenangan. Biarlah di zaman ini kami seperti olahragawan yang bertanding dengan kehidupan yang sangat susah, sampai kami mendapatkan mahkota kemenangan dari Tuhan. Biarlah di zaman akhir ini kami seperti petani yang menabur benih, yang menanti-nantikan hasilnya sampai kami mencapai tujuan kami, janji Tuhan. Biarlah mata kami hanya memandang kepada gunung Tuhan, jaga hati kami sampai janji Tuhan digenapi. Lalu tampak dalam penglihatan, Tuhan mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang berdoa dan meletakkan sebuah tulisan firman Mazmur 99. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum, dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia, Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapannya yang diberikan kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Mahkota dan nama baru 27 Mei 2023. Dalam penglihatan ini, salah satu tim melihat di langit seperti kotak terbuka kira-kira 1 meter kali 1 meter. Lalu ada tangga yang turun dari atas sampai ke bawah, namun tidak sampai ke tanah. Tangga itu terbuat dari emas dengan batu permata berwarna merah, tapi yang berjalan di tangga itu adalah mahkota-mahkota. Ketika sampai sebatas kepala manusia, tangga itu bercabang mengarah ke kepala orang-orang yang berdoa dan mereka diberikan mahkota itu. Setelah itu ketika menyanyikan O Yerusalem kota mulia, kembali tampak dalam penglihatan tim berjalan di kota yang indah, ada pintu-pintu yang bertuliskan nama-nama.
Dalam penglihatan ini, salah satu anak tim doa yang ikut dalam sesi doa sedang berjalan di sana. Kepadanya dikatakan, "Carilah namamu di pintu-pintu itu." Lalu dia mencari-cari namanya, dan di depan salah satu pintu dia berhenti. Lalu Tuhan sedang mengukir sebuah nama, dan nama yang terukir bukan namanya saat ini. Namun yang tertulis di atas pintu adalah nama yang baru yang diberikan kepadanya, Abigail. Lalu beberapa tim yang lain ada nama di dada mereka, namun juga bukan namanya saat ini, tapi di dadanya bertuliskan Boas dan istrinya yang diberikan nama baru Yunike. Tuhan Yesus memberkati.